Saudara-saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 21 ayat 1 sampai 14. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan dua orang murid Yesus yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat ada api arang dan di atasnya ada ikan serta roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu angkat itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu ikannya, jala tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Para murid telah melihat Kristus secara langsung setelah kebangkitannya. Tetapi banyak hal yang telah berubah dalam perjumpaan mereka. Sekarang ia menampakkan diri kepada mereka pada saat-saat tertentu dan kemudian menghilang lagi. Dulu mereka dapat mencarinya dan menemukannya sedang berdoa sendirian. Tetapi sekarang mereka hanya melihatnya ketika ia memilih untuk menampakkan diri kepada mereka. Mereka menemukan diri mereka dalam suatu pola yang sama, masih belajar dari Kristus dan belum diutus untuk berkhotbah dan berkeliling. Tentu saja mereka berbicara di antara mereka sendiri tentang semua yang telah terjadi. Tetapi mereka mungkin bingung ketika mereka mencoba mengungkap misteri dari minggu-minggu dan bulan-bulan sebelumnya. Saudara-saudari, di tengah-tengah hal ini, Petrus memutuskan untuk kembali ke tugas yang sudah biasa dilakukannya, yakni memancing. Mungkin bagi Petrus ini adalah cara untuk menemukan ruang untuk berpikir, tempat yang aman untuk berbicara dengan nyaman dengan yang lain. Apapun alasannya, tanpa disadari para murid telah mempersiapkan diri untuk kekecewaan yang pernah mereka alami sebelumnya. Mereka tidak menangkap apapun. Apakah mereka menjadi tidak puas atau mengeluh? Kita hanya dapat menebak suasana hati mereka ketika kita mendengar Yesus menyapa mereka dengan penuh kasih dari pantai. "Hai anak-anak." Saudara-saudari, Yesus menyadari bahwa para penelayan itu tidak menangkap apa-apa dan menawarkan sebuah solusi yang sederhana. Dia meminta mereka untuk melakukan sekali lagi apa yang telah mereka lakukan sepanjang malam, yaitu menebarkan jala ke seberang. Kita dapat melakukan tugas apapun berulang kali dan seringkali membuahkan hasil.
Tetapi ketika Yesus memerintahkannya, maka usaha kita akan menghasilkan lebih dari yang kita harapkan. Dia ingin kita mempercayainya, beriman kepadanya, dan mengambil resiko ketika dia memerintahkannya. Karena dia tahu bahwa kita tidak melakukan apapun sendirian. Yesus Immanuel selalu menyertai kita. Yesus telah menyiapkan sarapan untuk mereka, tetapi ia menyisakan sedikit bahan makanan yang seharusnya mereka sediakan sendiri. Ada banyak simbolisme dalam momen singkat dalam cerita ini. Yesus memilih untuk tidak menyediakan segala sesuatu untuk mereka. Dia memilih untuk membiarkan mereka terlibat sampai pada tingkat tertentu dalam menyediakan kebutuhan mereka sendiri. Saudara-saudari, kita melihat hal yang sama dalam beberapa mujizat Yesus yang lain, seperti penggandaan roti dan ikan. Yesus ingin kita berkolaborasi dengannya. Di manakah kita dapat belajar untuk membiarkan Kristus bekerja di sisi kita? Di mana kita dapat bergerak untuk memberikan ruang baginya dalam pekerjaan kita? Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat rasa